Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Portul Aini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Perancangan Sistem Booking Lapangan Futsal Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. Laporan ini membahas bagaimana merancang sebuah sistem yang dapat membantu proses pemesanan lapangan futsal agar lebih mudah, cepat, dan efisien melalui media website. Nah, semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai proses analisis dan perancangan sistem yang telah kami buat. Nah, pada bab pertama, pada era digital sekarang seperti ini, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pada bidang olahraga. Namun, hingga saat ini masih banyak tempat penyewaan lapangan futsal yang melakukan proses pemesanan secara manual. Biasanya pelanggan harus datang langsung ke lokasi, menghubungi admin melalui telepon atau mengirim pesan melalui aplikasi chatting. Cara tersebut sering menimbulkan berbagai masalah seperti jadwal bertabrakan, kesalahan pencatatan, sulit mengetahui jadwal yang masih kosong, dan proses pelayanan yang membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, kami merancang sebuah sistem booking lapangan futsal berbasis web yang memungkinkan pelanggan melihat jadwal secara langsung, melakukan pemesanan secara online, serta memperoleh konfirmasi dengan lebih cepat. Sedangkan bagi admin, sistem ini dapat membantu mengelola data pelanggan, jadwal, transaksi, hingga laporan penyewaan secara lebih efektif. Dalam pengembangan sistem ini, kami menggunakan metode waterfall karena metode ini memiliki tahapan yang jelas, sistematis, dan mudah diterapkan pada proyek yang kebutuhan sistemnya lebih diketahui sejak awal. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana merancang sistem booking lapangan futsal berbasis web agar memudahkan pelanggan melakukan reservasi. Dan yang kedua, bagaimana menerapkan mode waterfall dalam proses pengembangan sistem. Dan yang ketiga, bagaimana merancang use case diagram serta data flow diagram sebagai gambaran proses bisnis sistem. Nah, tujuan penelitian ini adalah merancang sistem booking lapangan futsal berbasis web, mempermudah proses reservasi bagi pelanggan, dan membantu admin mengelola seluruh data penyewaan serta menghasilkan rancangan sistem menggunakan use case diagram dan data flow diagram. Nah, selanjutnya adalah landasan teori yang menjadi dasar dalam penyusunan sistem ini. Teori pertama adalah sistem informasi, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi sehingga dapat membantu kegiatan operasional suatu organisasi. Kemudian terdapat sistem booking, yaitu sistem yang memungkinkan pengguna melakukan pemesanan secara online sehingga proses reservasi menjadi lebih mudah. Selanjutnya adalah rekayasa perangkat lunak, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari proses pengembangan perangkat lunak mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Pada penelitian ini saya juga menggunakan metode waterfall, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Selain itu, digunakan pula UML atau Unified Modeling Language sebagai alat pemodelan sistem, khususnya melalui use case diagram. Terakhir adalah data flow diagram atau DVD,
yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dari proses input hingga menghasilkan informasi. Pada bagian ini juga disajikan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sistem booking lapangan futsal berbasis web mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengolahan data. Nah, di metode ini karena memiliki tahapan yang runtut sehingga memudahkan proses pengembangan sistem. Tahapan pertama yaitu di metode ini maksudnya itu metodologi. Nah, yaitu tahapan pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, admin, dan sistem. Tahapan kedua adalah rancangan sistem yang meliputi pembuatan ASCII diagram, data flow diagram, serta berbasis data, serta rancangan antarmuka. Tahapan berikut adalah implementasi, yaitu proses pembuatan program berdasarkan hasil rancangan. Namun pada penelitian ini implementasi belum dilakukan karena penelitian hanya sampai tahap analisis dan perancangan. Selanjutnya adalah pengujian. Untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan, tahap terakhir adalah pemeliharaan, yaitu proses perbaikan atau pengembangan sistem setelah digunakan. Berdasarkan hasil observasi, proses penyewaan lapangan masih dilakukan secara manual. Pelanggan harus datang langsung ke atau menghubungi admin. Kemudian admin memeriksa jadwal secara manual, mencatat data pelanggan dalam buku reservasi, menerima pembayaran, lalu memberikan konfirmasi. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu sering terjadi bentrok jadwal, pencatatan masih menggunakan buku, pencarian data cukup lama, serta laporan masih dibuat secara manual. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan sistem booking berbasis web. Melalui sistem ini, pelanggan dapat menggunakan registrasi, login, berserta atau melihat jadwal yang tersedia, memilih waktu bermain, melakukan booking, mengunggah bukti pembayaran, dan melihat status pemesanan. Secara itu, admin dapat memverifikasi pembayaran serta mencetak laporan penyewaan. Dengan sistem ini tersebut, proses reservasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, yang pada bab analisis dan perancangan sistem, yang pertama adalah use case diagram. Pada diagram ini terdapat dua faktor utama, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan registrasi, login, melihat jadwal lapangan, melakukan booking, mengunggah bukti pembayaran, serta melihat status booking. Sedangkan admin memilih hak untuk login, mengelola data pelanggan, mengelola jadwal, mengelola data pelanggan, memverifikasi pembayaran, mengelola transaksi, serta mencetak laporan. Nah, deskripsi use case menjelaskan fungsi masing-masing aktor. Pelanggan melakukan registrasi, login, melihat jadwal, melakukan booking, mengunggah bukti pembayaran, dan melihat status booking. Sedangkan admin bertugas mengelola seluruh data sistem, memverifikasi pembayaran, serta membuat laporan penyewaan. Selanjutnya adalah data flow diagram level 0. Diagram ini menggambarkan proses utama dalam sistem, yaitu pengelolaan data pelanggan, data lapangan, proses booking, pembayaran, serta pembuatan laporan. Pada diagram ini terdapat dua entitas luar, yaitu pelanggan dan admin yang saling berinteraksi dengan sistem. Kemudian terdapat DVD level 1 yang menjelaskan proses secara lebih rinci. Proses pertama adalah registrasi dan login pelanggan. Proses kedua adalah booking lapangan. Proses ketiga adalah pembayaran dan verifikasi oleh admin.
Sedangkan proses terakhir adalah pembuatan laporan penyewaan. Dengan diagram ini, seluruh alur data dalam sistem dapat dipahami dengan lebih jelas. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sistem yang dirancang mampu membantu pelanggan melakukan reservasi secara online serta melakukan admin dalam mengelola seluruh data penyewaan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem booking lapangan futsal berbasis web mampu memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan reservasi tanpa harus datang langsung ke lokasi. Selain itu, sistem ini juga membantu admin dalam mengelola data pelanggan, jadwal, transaksi, hingga laporan penyewaan dengan lebih cepat dan terorganisir. Metode waterfall sangat sesuai digunakan karena memiliki tahapan sistematis sehingga memudahkan proses analisis dan perancangan sistem. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini dapat ditambahkan fitur pembayaran digital, notifikasi otomatis, dan integrasi dengan kalender agar pelayanan menjadi lebih optimal. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan sistem booking lapangan futsal berbasis web menggunakan metode waterfall. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi laporan karena murni itu dari kesalahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.